4 sayur berbahaya dan 4 sayur yang menyehatkan di usia 60 tahun ke atas. Simak videonya. Dukung saya dulu dengan like, subscribe, dan komentar di bawah sebelum kita bongkar rahasianya. Bapak Ibu usia berapa dan dari kota mana? Tulis di komentar biar kita bisa saling sapa dan doakan. Bayangkan suasana pagi yang sangat tenang. Udara masih sejuk, suara burung pelan-pelan mulai terdengar, dan cahaya matahari baru masuk melalui jendela dapur sebuah rumah sederhana di pinggiran Magelang. Di dapur, seorang pria lansia berusia 69 tahun bernama Pak Herman sedang menyiapkan sarapan dengan penuh kesabaran. Sejak pensiun sebagai guru sekolah dasar, beliau dikenal oleh tetangga sebagai sosok yang rapi hidupnya dan sangat menjaga kesehatan. Setiap hari ia mempunyai kebiasaan yang hampir tidak pernah berubah. Bangun sebelum azan subuh, menunaikan ibadah, lalu dilanjutkan dengan jalan kaki ringan mengelilingi kampung sambil menyapa tetangga satu persatu. Setelah itu, beliau masuk ke dapur dan mulai memasak sayur sederhana untuk dirinya dan istrinya. Pak Herman tidak merokok, tidak menyukai makanan instan, berhati-hati dengan makanan berminyak, dan selalu memulai hari dengan segelas air hangat yang ia minum perlahan. Namun pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Saat sedang memotong sayur di talenan kayu kesayangannya, tiba-tiba kepalanya terasa sangat ringan, seperti melayang. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Warna-warna di dapur seolah memudar, dan suara di sekelilingnya terasa jauh. Tangannya mendadak dingin, keringat dingin keluar, dan tubuhnya goyah. Dalam hitungan detik, sebelum sempat memanggil istrinya, Pak Herman terjatuh di lantai dapur. Pisau yang ia pegang terlepas, dan tubuhnya terbaring lemah. Istri dan anaknya yang mendengar bunyi benturan dari dapur, kaget dan berlari menghampiri. Mereka menemukan Pak Herman sudah tidak merespons dengan baik. Keluarga panik, tetapi berusaha tenang. Lalu segera membawa Pak Herman ke fasilitas kesehatan terdekat. Sesampainya di sana, tim medis langsung melakukan pemeriksaan. Tekanan darah Pak Herman ternyata melonjak sangat tinggi, jauh di atas batas normal. Dokter jaga mulai curiga, ada sesuatu yang memicu kondisi tersebut dari pola makan sehari-hari. Padahal jika dilihat sekilas, pola hidup Pak Herman tampak cukup baik. Ia tidak berlebihan makan daging merah, jarang menyentuh makanan yang terlalu asin, dan hampir tidak pernah makan gorengan. Hal ini membuat keluarga heran, kalau bukan dari daging dan bukan dari makanan asin. Dari mana datangnya masalah ini? Setelah ditelusuri dengan lebih teliti, melalui kebiasaan makan dan jenis sayur yang hampir setiap hari Pak Herman konsumsi, barulah muncul gambaran yang lebih jelas. Sumber masalah justru datang dari sayur yang selama ini ia anggap paling aman. Sayur yang tampak segar, penuh warna, dan sering dianggap sebagai lambang makanan sehat di meja makan keluarga. Sayur yang mungkin juga sering bapak dan ibu sediakan di rumah tanpa pernah curiga sedikit pun. Di usia di atas 60 tahun, tubuh kita sebenarnya sudah banyak mengalami perubahan. Meskipun dari luar kita merasa baik-baik saja, pencernaan mulai melambat, gerakan usus tidak secepat dulu, dan enzim pencernaan yang membantu mengolah makanan tidak lagi sekuat ketika masih muda. Hormon yang mengatur tekanan darah, gula darah, dan keseimbangan cairan juga tidak stabil seperti dahulu. Cara tubuh memproses zat-zat tertentu di dalam makanan berubah pelan-pelan. Makanan yang dulu terasa sangat bermanfaat, bisa jadi sekarang justru membawa beban tambahan untuk organ tubuh tanpa kita sadari. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mengalami hal yang mirip dengan Pak Herman. Sudah berusaha makan lebih sehat, memperbanyak sayur, mengurangi gorengan, mengurangi makanan bersantan, tetapi tetap saja sering merasa pusing, mudah lelah, atau tiba-tiba lutut dan sendi terasa nyeri. Pernah timbul pertanyaan dalam hati, kenapa badan tetap gampang sakit, padahal makanan terasa biasa-biasa saja dan tidak terasa berlebihan. Bisa juga Bapak dan Ibu pernah merasakan perut kembung atau tidak nyaman setelah makan sup sayur yang kelihatan ringan, tanpa minyak, dan tanpa bumbu instan. Perut terasa penuh, dada sesak, atau ingin buang gas terus-menerus. Banyak lansia di Indonesia yang mengalami hal seperti ini. Setiap hari mereka makan sayur, merasa sudah memilih makanan yang baik, tetapi tetap mengalami tekanan darah yang naik turun, persendian yang bengkak dan kaku, atau fungsi ginjal yang pelan-pelan menurun. Bukan karena Bapak dan Ibu tidak peduli pada kesehatan. Justru sebaliknya, banyak lansia sangat berusaha menjaga makanan. Namun seringkali informasi yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh di usia lanjut. Apa yang sehat untuk orang muda, belum tentu cocok untuk tubuh yang sudah menua. Perkenalkan, saya Dr. Susilo dari channel Lansia Sejahtera. Pada kesempatan ini saya ingin menemani Bapak dan Ibu memahami hal ini dengan cara yang tenang, pelan-pelan, dan tidak menakut-nakuti.
Kita akan berbicara bersama seolah-olah sedang duduk di ruang tamu, sambil mengingat kembali apa saja yang biasa kita makan setiap hari. Kita akan membahas beberapa jenis sayur yang ternyata sebaiknya dibatasi pada lansia, serta beberapa jenis sayur lain yang justru dapat menjadi sahabat untuk memperpanjang umur, menjaga otot tetap kuat, membantu jantung dan otak bekerja dengan lebih baik, dan membuat tubuh tetap mandiri di usia lanjut. Semua akan kita bahas dengan bahasa yang sederhana, dengan contoh-contoh nyata dari pasien-pasien yang pernah saya tangani, dan dengan langkah-langkah praktis yang bisa langsung Bapak dan Ibu terapkan di dapur sendiri tanpa perlu alat yang rumit atau bahan yang mahal. Tujuannya bukan membuat Bapak dan Ibu takut makan sayur, tetapi membantu memilih sayur yang paling sesuai dengan kondisi tubuh di usia emas. Kalau Bapak dan Ibu masih mendengarkan sampai di bagian ini, itu menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu sungguh-sungguh peduli pada kesehatan diri sendiri dan keluarga. Tubuh yang sekarang kita miliki ini sudah setia menemani perjalanan hidup selama puluhan tahun, melewati kerja keras, membesarkan anak, dan berbagai macam ujian hidup. Sekarang saatnya kita belajar memperlakukan tubuh ini dengan lebih lembut dan lebih bijak. Saya menggajak Bapak dan Ibu untuk mengikuti penjelasan ini sampai selesai. Bisa saja ada satu kalimat, satu contoh, atau satu informasi kecil yang hari ini terdengar sepele, tetapi di kemudian hari justru menjadi pelindung bagi kesehatan dan keselamatan. Bapak dan Ibu, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama, dengan hati yang tenang, pikiran yang terbuka, dan niat untuk memperbaiki cara kita menjaga tubuh di usia lanjut. Baik Bapak dan Ibu, sekarang mari kita mulai membahas tentang salah satu sayuran yang sangat sering ada di dapur kita. Sayur ini muncul hampir di setiap hidangan sehari-hari, mulai dari sup bening, bakwan sederhana, hingga berbagai macam tumisan rumahan. Sekilas, sayur ini terlihat sangat aman, warnanya cerah, rasanya manis, dan hampir semua orang menganggapnya sebagai sayur yang tidak mungkin membawa masalah. Sayur yang saya maksud adalah jagung kalengan. Jagung kalengan sering tampak begitu menarik. Ketika kita membuka tutupnya, butiran jagung berwarna kuning cerah langsung terlihat, lembut, manis, dan seolah-olah siap dimasukkan ke dalam masakan apa saja. Kepraktisan inilah yang membuat banyak keluarga memilih menggunakan jagung kalengan, terutama bagi orang tua atau lansia yang ingin memasak dengan cepat tanpa terlalu banyak tenaga atau waktu yang tersita. Tetapi di balik kepraktisan itu, ada hal-hal yang perlu kita pahami dengan lebih hati-hati. Jagung yang berada di dalam kaleng bukanlah jagung segar yang baru saja dipetik dari kebun. Jagung tersebut biasanya telah melewati proses pengolahan dan penambahan bahan-bahan tertentu. Banyak produk jagung kalengan ditambah pemanis buatan, garam dalam jumlah cukup tinggi, serta bahan pengawet agar bisa bertahan lama di rak penyimpanan. Bagi tubuh lansia, hal ini tentu dapat membawa dampak yang tidak kecil. Tubuh lansia sangat sensitif terhadap kandungan natrium. Kelebihan natrium dapat meningkatkan tekanan darah dan juga dapat mempengaruhi cara kerja obat yang diminum setiap hari. Banyak orang tidak menyadari bahwa satu kaleng jagung saja bisa mengandung natrium lebih tinggi dibanding sepiring sayur segar yang dimasak langsung dari pasar. Saya teringat pada seorang pasien saya bernama Pak Jono, berusia 65 tahun, seorang pensiunan sopir bus dari daerah Tegal. Ia adalah orang yang sangat disiplin dalam mengonsumsi obat tekanan darah tinggi. Hampir tidak pernah lupa minum obat setiap pagi. Namun ketika kami melakukan pemeriksaan rutin, tekanan darah Pak Jono ternyata masih sering berada di angka yang cukup tinggi. Kami kemudian menelusuri kebiasaan makan Pak Jono sehari-hari. Ternyata setiap pagi beliau sarapan sup ayam dengan jagung kalengan. Beliau menganggap itu adalah pilihan sehat karena tetap mengandung sayur. Namun setelah saya sarankan untuk mengganti jagung kalengan dengan jagung segar yang dikukus tanpa tambahan garam berlebihan, tekanan darah Pak Jono mulai membaik. Dalam waktu kurang lebih 2 minggu saja, tubuhnya merespons dengan sangat positif. Tekanan darahnya jauh lebih stabil dibanding sebelumnya. Selain natrium, jagung kalengan juga sering mengandung gula tambahan. Gula tambahan ini dapat menyebabkan kadar gula darah naik sangat cepat, lalu turun mendadak setelahnya. Hal ini membuat tubuh terasa lemas, cepat lapar, dan mudah mengantuk. Kondisi ini sangat berbahaya bagi lansia yang sedang berusaha mengendalikan diabetes atau berada dalam kondisi pradiabetes. Banyak lansia tidak menyadari bahwa rasa manis dari jagung kalengan bukan hanya berasal dari jagung itu sendiri, tetapi juga dari gula tambahan yang tidak terlihat. Ada satu hal penting lain yang banyak dilupakan, yaitu lapisan bagian dalam kaleng yang menyimpan jagung tersebut. Banyak kaleng makanan dilapisi bahan kimia seperti bisphenol A atau BPA. Bila makanan dipanaskan langsung di dalam kaleng, zat ini dapat larut masuk ke makanan. Bila zat ini masuk ke tubuh dalam jangka panjang, ia dapat mengganggu keseimbangan hormon dan menambah beban kerja ginjal yang pada lansia sudah tidak sekuat dulu.
Cobalah, Bapak dan Ibu meluangkan waktu sejenak untuk memperhatikan rak penyimpanan di dapur. Lihat apakah masih ada jagung kalengan yang sering menjadi bahan tambahan dalam sup atau masakan harian. Bukan berarti Bapak dan Ibu harus langsung membuang semuanya. Tidak perlu tergesa-gesa. Tetapi mulailah mempertimbangkan untuk lebih sering memilih jagung segar. Jagung segar yang dikukus atau direbus tanpa tambahan mentega atau garam yang berlebihan tetap memiliki rasa manis yang alami, lebih sehat, dan jauh lebih aman untuk tubuh lansia. Jagung kalengan memang praktis, tetapi semakin praktis suatu makanan, seringkali semakin banyak pula bahan tambahan yang tidak kita sadari masuk ke dalam tubuh. Pilihan kecil di dapur dapat membawa perubahan besar bagi kesehatan. Hanya dengan mengganti satu bahan, tekanan darah dapat menjadi lebih stabil, ginjal lebih ringan bekerja, dan tubuh terasa lebih nyaman sepanjang hari. Kesadaran seperti ini sangat penting bagi usia lanjut. Tubuh kita tidak lagi sama seperti 20 tahun yang lalu. Setiap bahan yang kita pilih akan memberikan dampak yang lebih besar. Dengan memahami hal kecil seperti ini, kita dapat menjaga tubuh agar tetap kuat, tetap tenang, dan tetap mampu menjalani aktivitas sehari-hari tanpa keluhan yang mengganggu. Bapak dan Ibu merasa bagian ini bermanfaat. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan hati-hati dan penuh perhatian. Saya akan menjelaskan sayur lain yang juga perlu dipahami cara konsumsinya, agar tubuh lansia tetap terjaga dengan lebih baik. Mari kita lanjutkan bersama. Sekarang, Bapak dan Ibu, mari kita memasuki pembahasan tentang kelompok sayur yang sering sekali muncul dalam berbagai kampanye makanan sehat. Kelompok sayur ini sering dianggap sebagai makanan ajaib, atau dalam istilah modern disebut sebagai superfood. Di dalamnya ada brokoli, kale, kubis, dan kembang kol. Sayur-sayur ini termasuk dalam keluarga cruciferous, yaitu kelompok sayuran yang memang memiliki kandungan nutrisi yang sangat kaya. Banyak media kesehatan memuji kelompok sayur ini karena kandungan antioksidan dan seratnya sangat tinggi. Tidak sedikit orang yang akhirnya tertarik untuk membuat jus hijau dari kale dan brokoli setiap pagi, atau menyantap salad mentah yang berisi kubis dan kembang kol karena menganggap hal tersebut lebih alami dan sangat baik untuk tubuh. Namun, yang perlu kita tanyakan bersama-sama adalah apakah cara mengonsumsi seperti itu benar-benar cocok untuk tubuh lansia. Tubuh yang sudah melewati 60 tahun kehidupan tentu tidak lagi sama dengan tubuh anak muda yang sistem pencernaannya masih sangat kuat. Apa yang tampak sehat bagi generasi muda belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi tubuh yang sudah mulai menua. Sayuran cruciferous yang dikonsumsi dalam keadaan mentah mengandung sebuah senyawa alami bernama goitrogen. Senyawa ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kelenjar tiroid yang berada di leher. Kelenjar tiroid ini sangat penting karena berperan dalam mengatur metabolisme atau kecepatan kerja tubuh. Ketika goitrogen masuk ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu dan dikonsumsi secara rutin dalam keadaan mentah, goitrogen dapat memperlambat kerja tiroid. Jika tiroid melambat, seluruh tubuh ikut melambat. Metabolisme menjadi lebih lambat, energi lebih cepat habis, dan tubuh tidak lagi mampu merespons aktivitas harian secepat sebelumnya. Akibat dari tiroid yang melambat ini seringkali tidak disadari. Bapak dan Ibu menjadi lebih mudah lelah meskipun tidak melakukan banyak aktivitas. Berat badan perlahan naik walaupun makanan tidak terasa banyak. Mood juga dapat berubah tanpa alasan yang jelas. Perasaan sedih tiba-tiba muncul, atau semangat yang biasanya ada seolah-olah menghilang tanpa sebab pasti. Semua ini seringkali dianggap sebagai tanda penuaan biasa. Padahal tubuh sedang memberikan sinyal bahwa tiroid sedang terpengaruh oleh pola makan tertentu. Saya teringat seorang pasien saya bernama Ibu Sulastri, seorang wanita berusia 67 tahun yang pernah bekerja sebagai penjahit rumahan di daerah Garut. Beliau sangat rajin merawat tubuhnya dan tidak ingin merepotkan anak cucu. Suatu hari ia melihat cucunya rutin meminum jus kale mentah setiap pagi karena mengikuti tren dari media sosial. Tanpa berpikir panjang, Ibu Sulastri ikut mencoba karena percaya sayur mentah pasti lebih sehat. Ia meminum jus kale mentah hampir setiap hari. Beberapa minggu berlalu dan Ibu Sulastri mulai merasakan hal-hal yang tidak biasa. Tubuhnya cepat sekali lelah. Ia sering merasa kedinginan dalam keadaan yang sebenarnya tidak terlalu dingin. Ia juga sering kehilangan semangat dan merasa tidak seceria biasanya. Ketika kami melakukan pemeriksaan, ternyata fungsi tiroidnya mulai menurun. Setelah kami jelaskan penyebabnya, Ibu Sulastri berhenti meminum jus kale mentah dan mulai mengonsumsi sayuran tersebut dalam keadaan dimasak ringan. Secara perlahan tenaganya kembali muncul. Tubuhnya terasa lebih hangat dan suasana hatinya kembali stabil. Selain masalah pada tiroid, sayuran cruciferous yang masih mentah juga mengandung serat yang sangat kasar dan gula kompleks seperti rafinosa. Serat kasar dan gula jenis ini membutuhkan kerja pencernaan yang lebih berat untuk diproses. Pada tubuh anak muda, hal ini mungkin tidak menjadi masalah besar. Tetapi pada tubuh lansia, usus,
sudah tidak sekuat dahulu. Pergerakan usus melambat, enzim pencernaan tidak lagi seaktif dulu. Sehingga serat kasar yang masuk dalam jumlah banyak dapat membuat perut terasa sangat kembung, penuh gas, dan tidak nyaman. Banyak lansia yang setelah mengonsumsi salad kubis atau brokoli mentah merasa perutnya begah atau terasa ingin buang gas terus-menerus, tetapi tidak memahami bahwa penyebabnya adalah tingginya serat yang belum siap diterima oleh pencernaan lansia. Bapak dan Ibu mungkin pernah mengalami hal ini. Setelah makan salad yang tampaknya sangat sehat, perut justru terasa tidak nyaman. Itu bukan sekadar masuk angin atau karena makanannya kurang cocok. Itu adalah tanda bahwa pencernaan sedang bekerja terlalu keras, memproses makanan yang tidak sesuai dengan kemampuan tubuh di usia lanjut. Namun penting untuk dipahami bahwa bukan berarti brokoli, kubis, kale, dan kembang kol adalah sayuran yang berbahaya. Justru sebaliknya, sayur-sayur ini sangat bermanfaat bila diolah dengan cara yang tepat. Sayuran cruciferous akan jauh lebih aman dan jauh lebih mudah dicerna ketika dimasak sebentar. Mengukusnya dalam waktu singkat, merebus ringan, atau menumis sebentar dengan bawang putih akan membantu menurunkan kadar koitrogen dan membuat tekstur serta komposisinya menjadi lebih bersahabat dengan pencernaan. Makan sehat bukan hanya tentang mengikuti tren atau membuat menu yang tampak modern dan bergaya. Makan sehat juga bukan sekadar memakan sayur sebanyak mungkin tanpa memahami bagaimana tubuh bekerja. Makan sehat adalah tentang memahami apa yang paling cocok untuk kondisi tubuh kita saat ini, sesuai dengan usia dan kemampuan metabolisme yang sudah berubah. Setiap tubuh memiliki kebutuhannya sendiri, dan di usia lanjut, tubuh memerlukan perhatian yang lebih halus dan lebih bijak. Dengan memahami hal ini, Bapak dan Ibu tidak perlu takut. Kita hanya perlu menyesuaikan cara mengolah sayur agar tubuh dapat menerimanya dengan lebih mudah. Dengan langkah sederhana seperti memasak sebentar, manfaat sayuran cruciferous tetap bisa didapatkan tanpa memberikan beban yang berlebihan pada tiroid maupun pencernaan. Mari kita lanjutkan pembahasan ini bersama-sama agar setiap pilihan makanan yang masuk ke dalam tubuh benar-benar membawa manfaat dan bukan malah menjadi beban. Sekarang Bapak dan Ibu, mari kita beralih ke pembahasan tentang satu jenis sayuran yang bentuknya cantik, warnanya menarik, dan sering menjadi favorit di banyak meja makan keluarga Indonesia. Sayur ini mudah ditemukan, harganya terjangkau, dan sering menjadi pilihan utama ketika kita ingin membuat hidangan sederhana yang tetap terasa enak. Sayur yang saya maksud adalah terong. Terong dengan warna ungu yang mengkilap memang terlihat sangat menggoda. Sotesena, teksturnya lembut dan ketika dimasak, rasanya ringan dan mudah menyatu dengan berbagai bumbu. Tidak heran jika terong sering menjadi bahan utama dalam masakan seperti balado, lodeh, sambal terong, atau sekadar dibakar untuk pendamping lauk. Terong juga termasuk dalam kelompok sayuran yang disebut sebagai nightshade, sebuah kelompok yang juga mencakup tomat, paprika, dan kentang. Di dalam kelompok ini terdapat senyawa alami bernama solanin, dan inilah bagian yang perlu kita perhatikan dengan lebih teliti, terutama bagi tubuh lansia. Solanin adalah senyawa alami yang sebenarnya tidak selalu berbahaya pada tubuh orang yang masih muda, terutama mereka yang tidak memiliki masalah pada persendian. Solanin biasanya tidak menimbulkan gangguan apapun, namun pada tubuh lansia yang sudah memiliki riwayat nyeri sendi, asam urat, rematik, atau osteoartritis, solanin dapat menjadi pemicu peradangan yang bekerja secara perlahan. Tidak terlihat dalam 1 atau 2 hari, tetapi sedikit demi sedikit mempengaruhi rasa nyaman pada sendi. Saya teringat seorang pasien saya bernama Pak Suryo, seorang pria berusia 70 tahun, pensiunan petani tembakau dari daerah Lumajang. Pak Suryo adalah orang yang sederhana dan sangat menyukai terong bakar. Setiap minggu hampir selalu ada terong dalam masakan yang disiapkan istrinya. Beliau merasa terong adalah makanan yang ringan, tidak berminyak dan aman. Namun dalam beberapa bulan terakhir, Pak Suryo mulai merasakan sesuatu yang berbeda pada tubuhnya. Lututnya terasa kaku ketika bangun pagi. Jari-jari tangan sulit digerakkan dan membutuhkan waktu lama untuk bisa membuka botol air minum. Bahkan untuk memutar tutup botol saja terasa sangat nyeri. Ketika kami melakukan pemeriksaan, kondisi persendian Pak Suryo memang menunjukkan tanda-tanda peradangan. Setelah mengamati kebiasaan makannya, saya menanyakan apakah beliau sering mengonsumsi terong. Saat itulah beliau tersenyum dan berkata bahwa terong adalah makanan kesukaannya sejak muda. Saya kemudian menyarankan untuk menghentikan konsumsi terong selama kurang lebih 3 minggu. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tetapi memberikan waktu bagi tubuh untuk melihat apakah ada perubahan pada tingkat peradangan di sendinya.
Beberapa minggu kemudian, Pak Suryo kembali untuk pemeriksaan lanjutan. Beliau bercerita dengan wajah lebih cerah. Lututnya terasa lebih enteng. Jari-jari tangan yang sebelumnya kaku kini lebih mudah digerakkan ketika bangun tidur. Tidak ada lagi rasa nyeri tajam ketika memutar tutup botol. Beliau mengatakan bahwa ternyata tubuhnya memberi respons yang lebih baik ketika terong tidak lagi menjadi makanan rutin setiap pekan. Saat ini, Pak Suryo masih menikmati terong sesekali, tetapi tidak lagi memakannya terlalu sering. Hal yang penting untuk Bapak dan Ibu pahami adalah bahwa solanin yang terdapat dalam terong paling banyak berada di bagian kulitnya. Ketika seseorang mengonsumsi terong terlalu sering dan dalam jumlah yang banyak, terutama jika ia memiliki sensitivitas terhadap solanin, zat ini dapat memicu peradangan tingkat rendah yang tidak menunjukkan gejala langsung. Namun jika hal ini terjadi terus-menerus, lama-kelamaan sendi akan terasa lebih berat, lebih kaku, dan lebih nyeri. Jika Bapak dan Ibu memiliki riwayat asam urat, rematik, nyeri lutut, atau sering merasakan kekakuan pada jari-jari di pagi hari, akan sangat baik jika lebih berhati-hati dalam mengonsumsi terong. Tidak perlu menghentikan terong selamanya apabila Bapak dan Ibu sangat menyukainya. Tubuh tidak selalu menghukum kita untuk hal kecil. Namun alangkah baiknya jika konsumsi terong dilakukan dengan lebih bijak. Misalnya tidak menjadikannya sebagai menu harian, mengurangi porsinya, atau mengupas kulitnya sebelum dimasak agar kadar solaninnya tidak terlalu tinggi bagi tubuh. Terong tetap merupakan makanan yang lezat dan dapat menjadi bagian dari pola makan yang seimbang. Tetapi seperti halnya banyak makanan lain, tubuh lansia membutuhkan penyesuaian. Apa yang dulunya sering kita makan tanpa masalah, sekarang mungkin perlu sedikit perhatian lebih. Dengan memahami reaksi tubuh, kita dapat menikmati makanan favorit tanpa membuat tubuh bekerja terlalu keras. Bapak dan Ibu tidak perlu merasa khawatir atau takut. Yang perlu kita lakukan hanyalah mendengarkan tubuh kita sendiri. Bila tubuh memberi tanda seperti nyeri sendi yang datang dan pergi, rasa kaku di pagi hari, atau rasa berat pada lutut, bisa jadi tubuh sedang meminta kita untuk menyesuaikan pilihan makanan. Dengan sedikit pengaturan, kita tetap dapat menikmati terong, tetapi pada waktu yang tepat dan dengan cara yang lebih aman untuk sendi. Mari kita jaga tubuh ini dengan penuh perhatian dan penuh kasih. Karena tubuh ini sudah bekerja keras menemani kita sepanjang hidup. Dan sekarang, tubuh ini hanya meminta sedikit bantuan agar tetap dapat bergerak dengan ringan dan tanpa rasa sakit. Mari kita lanjutkan pembahasan ini bersama-sama. Sekarang Bapak dan Ibu, mari kita masuk ke pembahasan tentang sayuran keempat, yaitu bayam. Bayam adalah salah satu sayuran yang sangat populer di Indonesia. Warnanya hijau cerah, bentuk daunnya lembut, dan ketika kita memandangnya, sayuran ini seolah membawa kesan kesegaran dan kesehatan. Sejak dulu banyak orang menganggap bayam sebagai simbol kekuatan. Ada yang menjadikannya bahan sup, ada yang menumisnya, dan tidak sedikit pula yang memasukkan bayam ke dalam jus hijau. Karena percaya sayuran mentah pasti lebih sehat. Namun di balik tampilan bayam yang sederhana dan menenangkan itu, ada hal penting yang perlu kita pahami terutama ketika tubuh kita sudah memasuki usia lanjut. Bayam yang dikonsumsi dalam keadaan mentah ternyata menyimpan dua kandungan utama yang perlu diperhatikan oleh lansia, yaitu oksalat dan vitamin K1. Oksalat adalah zat alami yang dapat mengikat kalsium dan zat besi di dalam usus. Ketika oksalat bertemu dengan dua mineral ini, tubuh tidak dapat menyerapnya dengan optimal. Akibatnya, kalsium yang seharusnya memperkuat tulang tidak dapat masuk dengan baik ke dalam tubuh. Zat besi yang seharusnya membantu membentuk sel darah merah juga tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Hasilnya tubuh dapat menjadi lebih mudah lelah, kepala terasa ringan atau pusing, rambut lebih mudah rontok, dan tulang terasa nyeri ketika digunakan untuk bergerak. Saya teringat seorang pasien saya bernama Ibu Kartini. Beliau berusia 66 tahun dan pernah bekerja sebagai pegawai kecamatan di daerah Sragen. Setelah pensiun, Ibu Kartini sangat bersemangat menjaga kesehatannya. Beliau selalu ingin mencoba hal-hal yang dianggap baik untuk tubuh. Setiap pagi beliau membuat jus bayam mentah karena ia percaya bahwa sayuran mentah lebih murni dan lebih membantu membersihkan darah. Pada awalnya ia merasa baik-baik saja, tetapi beberapa bulan kemudian, keluhan mulai muncul satu persatu. Tubuhnya terasa cepat, lelah meskipun ia tidak melakukan pekerjaan berat. Ototnya sering pegal, kepalanya mudah pusing, dan ia merasa tenaganya hilang perlahan. Ketika kami melakukan pemeriksaan, kadar hemoglobinnya menurun cukup signifikan. Setelah kami diskusikan bersama, barulah terungkap bahwa penyebabnya adalah kebiasaan mengonsumsi bayam mentah setiap hari. Saya menyarankan agar Ibu Kartini menghentikan konsumsi bayam mentah dan menggantinya dengan bayam yang direbus sebentar atau ditumis ringan. Secara perlahan, kondisi tubuhnya mulai membaik, tenaganya kembali, pusingnya berkurang, dan wajahnya kembali tampak segar
Selain oksalat, bayam mentah juga mengandung vitamin K1 dalam jumlah yang cukup tinggi. Vitamin ini sebenarnya sangat baik untuk tubuh. Tetapi pada lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, vitamin K1 dapat mengganggu keseimbangan kerja obat tersebut. Obat pengencer darah berfungsi agar darah tidak mudah menggumpal. Bila vitamin K1 masuk dalam jumlah besar dan tidak teratur, maka obat pengencer darah dapat menjadi kurang stabil. Hal ini dapat meningkatkan risiko pembekuan darah yang tidak diinginkan, atau sebaliknya membuat darah menjadi terlalu encer. Bagi seseorang yang memiliki riwayat jantung atau pernah mengalami stroke, kondisi seperti ini tentu sangat berbahaya. Karena itu Bapak dan Ibu yang sedang menjalani terapi pengencer darah perlu sangat hati-hati dengan bayam mentah. Bukan berarti bayam harus dihindari sepenuhnya. Bayam tetap merupakan sayuran yang sangat bermanfaat bagi tubuh, asalkan diolah dengan tepat. Ketika bayam direbus sebentar atau ditumis ringan, kadar oksalatnya berkurang dan vitamin K1-nya turun ke tingkat yang lebih aman untuk tubuh. Dengan cara itu, tubuh kita dapat menyerap mineral penting seperti kalsium dan zat besi dengan lebih baik tanpa harus berhadapan dengan risiko yang tidak kita inginkan. Bayam sebenarnya tetap merupakan sahabat bagi kesehatan. Sayuran ini dapat membantu memperlancar pencernaan, memberikan vitamin, dan membantu tubuh tetap bertenaga. Hanya saja, tubuh lansia mempunyai cara kerja yang berbeda dibandingkan tubuh yang masih muda. Karena itu, tubuh lansia membutuhkan perlakuan yang lebih lembut dan lebih bijak. Mengolah bayam dengan sedikit proses memasak dapat membuatnya jauh lebih ramah untuk pencernaan dan sistem metabolisme. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu takut untuk makan bayam. Yang perlu dilakukan hanya menyesuaikan cara pengolahannya. Dengan sedikit perubahan kecil ini, tubuh akan menerima manfaat yang lebih besar dan tetap merasa nyaman. Sekarang, setelah kita memahami mengapa bayam mentah perlu diperhatikan dengan lebih cermat, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Masih ada sayuran lain yang justru dapat menjadi sahabat terbaik tubuh lansia dan membantu memperkuat kesehatan dari dalam. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama-sama. Sekarang, Bapak dan Ibu, setelah kita membahas 4 jenis sayuran yang ternyata perlu diperhatikan dengan lebih hati-hati. Wajar sekali apabila di dalam hati muncul sebuah pertanyaan sederhana namun sangat penting. Pertanyaan yang mungkin juga sedang Bapak dan Ibu pikirkan saat ini. Pertanyaannya adalah, jika ada sayur yang perlu dibatasi, lalu sayur apa yang masih aman dan bahkan justru baik untuk dikonsumsi oleh tubuh lansia? Pertanyaan ini sangat wajar. Karena di usia lanjut tubuh kita tidak lagi sama seperti dahulu. Kita tidak hanya ingin makan kenyang, tetapi ingin makan dengan cara yang membuat tubuh tetap kuat, pikiran tetap jernih, dan hidup tetap nyaman tanpa keluhan kesehatan yang mengganggu. Kabar baiknya adalah bahwa alam sebenarnya menyediakan banyak sekali jenis sayuran yang justru sangat bersahabat dengan tubuh lansia. Ada sayuran yang mampu membantu melancarkan aliran darah, ada yang bisa menenangkan jantung, ada yang membantu memperkuat tulang, dan ada pula yang membantu menjaga daya tahan tubuh agar kita tidak mudah sakit. Sayuran yang baik bagi lansia bukanlah selalu yang mahal atau terlihat mewah, bukan pula yang harus dibeli di toko khusus atau berasal dari negara jauh. Justru sebaliknya, banyak sayuran yang paling bermanfaat untuk tubuh lansia ternyata adalah sayuran yang sederhana, mudah didapatkan, tumbuh di tanah kita sendiri, dan bisa dibeli di pasar tradisional atau toko sayur dekat rumah. Yang perlu Bapak dan Ibu ingat adalah bahwa makan sehat bukan berarti makan dalam jumlah yang banyak. Yang terpenting adalah kesesuaian antara apa yang kita makan dengan apa yang tubuh kita perlukan pada usia ini. Kuncinya bukan lagi makan sebanyak mungkin, tetapi makan dengan lebih tepat. Tubuh lansia tidak memerlukan makanan yang membebani kerja jantung atau membuat ginjal bekerja terlalu keras. Tubuh lansia memerlukan makanan yang lembut, mudah diproses, dan mengandung nutrisi yang benar-benar dibutuhkan oleh organ-organ yang sudah lelah bekerja selama puluhan tahun. Bayangkan tubuh kita seperti seorang sahabat lama yang telah menemani kita sejak muda. Sahabat ini telah bekerja keras bersama kita, mengantar kita melewati berbagai kesulitan hidup, mengurus keluarga, bekerja setiap hari, dan menjalani segala perubahan yang menghampiri kita. Sekarang di usia lanjut, sahabat itu tidak lagi meminta hal-hal yang rumit. Ia hanya meminta makanan yang baik, makanan yang mudah diterima, dan makanan yang tidak membuatnya harus bekerja terlalu keras. Dengan memberikan pilihan makanan yang tepat, kita sebenarnya sedang memberikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada tubuh kita sendiri. Oleh karena itu, setelah kita memahami jenis-jenis sayuran yang perlu dibatasi, sekarang saatnya kita membuka halaman baru yang penuh dengan harapan.
Ada 4 jenis sayuran yang dapat menjadi sahabat setia tubuh lansia. Sayuran-sayuran ini tidak hanya lezat, tetapi juga bekerja seperti penjaga yang melindungi tubuh dari berbagai masalah kesehatan. Ada yang membantu memperlancar aliran darah sehingga jantung tidak bekerja terlalu keras. Ada yang membantu menenangkan pembuluh darah di otak agar pikiran lebih jernih. Ada juga yang membantu memperkuat tulang sehingga langkah kita tetap stabil dan percaya diri. Ada pula yang membantu menjaga daya tahan tubuh agar kita tidak mudah lelah atau jatuh sakit. Sayuran-sayuran ini bukan hanya sekadar bahan makanan, tetapi juga seperti teman baik yang mengerti apa yang tubuh kita butuhkan. Mereka bekerja dalam diam, masuk ke dalam tubuh dengan lembut dan memberikan manfaat perlahan namun pasti. Itulah sebabnya saya menyebutnya sebagai sayur sahabat, karena tubuh lansia membutuhkan dukungan yang tidak berlebihan tetapi konsisten. Sayuran yang lembut tetapi kuat, sayuran yang sederhana tetapi penuh manfaat. Sekarang mari kita mulai berkenalan satu persatu dengan sayuran sahabat ini. Mari kita lihat bagaimana masing-masing dari mereka bekerja membantu tubuh kita. Mari kita pahami bagaimana mereka dapat membantu menjaga kualitas hidup pada usia emas. Dan mari kita lakukan semuanya dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang terbuka, dan dengan niat untuk merawat tubuh kita sebaik mungkin. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama-sama. Sekarang Bapak dan Ibu, mari kita berkenalan dengan salah satu sayuran yang warnanya sangat cantik dan mungkin belum terlalu sering hadir di dapur kita, yaitu bit merah. Bit memiliki warna merah gelap yang begitu pekat, hampir seperti warna batu mulia yang terpendam di dalam tanah. Ketika pertama kali melihatnya, sebagian orang mungkin merasa ragu untuk mencobanya. Bentuknya berbeda dari sayuran yang biasa kita jumpai. Kulitnya keras, dan aromanya sedikit mengingatkan kita pada tanah basah setelah hujan. Namun justru di balik kesederhanaan dan penampilan yang tidak mencolok itu, bit menyimpan kekuatan yang luar biasa bagi tubuh lansia. Bit merah mengandung nitrat alami dalam jumlah yang sangat baik. Ketika nitrat ini masuk ke dalam tubuh, ia akan berubah menjadi nitrit dan kemudian diolah kembali menjadi oksida nitrat. Oksida nitrat inilah yang memiliki kemampuan untuk membantu melebarkan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah melebar dengan baik, aliran darah menjadi lebih lancar, tekanan darah menjadi lebih stabil, dan kerja jantung menjadi lebih ringan. Proses ini terjadi secara alami dan perlahan, tanpa memberikan beban berlebihan pada tubuh. Saya teringat seorang pasien saya, seorang pria berusia 71 tahun bernama Pak Rashid. Beliau adalah pensiunan pegawai pos dari daerah Kudus. Dalam percakapan kami, Pak Rashid bercerita bahwa ia sering merasa pusing ketika berdiri setelah duduk lama. Kepalanya seperti berputar, pandangannya kadang menjadi kabur, dan tubuhnya kehilangan keseimbangan untuk beberapa detik. Dokter yang memeriksanya menyarankan agar ia lebih memperhatikan tekanan darahnya dan mencoba beberapa cara alami untuk membantu tubuhnya agar tetap stabil. Saya kemudian menyarankan kepada Pak Rashid untuk mencoba mengonsumsi bit merah dalam bentuk jus. Bit tersebut dapat dicampur dengan sedikit jeruk atau apel agar rasanya lebih segar dan tidak terlalu kuat. Beliau mengikuti saran itu dengan penuh kesabaran. Sekitar 3 kali dalam 1 minggu ia minum jus bit tersebut. Tidak berlebihan, tetapi cukup untuk memberikan kesempatan kepada tubuhnya merasakan manfaatnya. Beberapa minggu kemudian, ketika kami bertemu kembali, wajah Pak Rashid tampak lebih segar. Beliau bercerita bahwa pusing yang selama ini sering datang, tiba-tiba perlahan mulai berkurang. Saat berdiri dari posisi duduk, kepalanya tidak lagi terasa berat seperti sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa tidur malamnya menjadi lebih nyenyak. Ia tidak lagi terbangun berkali-kali, dan tubuhnya terasa lebih ringan ketika bangun pagi. Perubahan ini tidak terjadi dalam 1 hari, tetapi perlahan. Bit membantu tubuhnya menemukan ritmenya kembali. Selain membantu jantung, bit merah juga bekerja dengan sangat baik dalam mendukung kesehatan otak. Ketika aliran darah ke bagian otak lancar dan tidak terhambat, pikiran menjadi lebih jernih, kita lebih mudah berkonsentrasi, dan daya ingat terasa lebih kuat. Hal ini sangat penting bagi lansia yang sering mengeluhkan mudah lupa, sulit fokus, atau tiba-tiba kehilangan kata ketika sedang berbicara. Dengan bantuan aliran darah yang baik, otak dapat bekerja lebih optimal dan memberikan rasa tenang karena kita tidak lagi merasa cepat bingung atau pelupa. Bit merah juga kaya akan antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat penuaan atau radikal bebas. Bagi tubuh lansia, perlindungan seperti ini sangat penting. Antioksidan bekerja seperti perisai lembut yang menjaga sel agar tetap sehat. Selain itu, bit mengandung serat yang baik untuk pencernaan. Serat tersebut membantu kerja usus, membuat buang air besar menjadi lebih lancar, dan mengurangi rasa penuh di perut. Untuk lansia yang sering mengalami sembelit atau sulit buang air besar, bit dapat menjadi teman yang sangat membantu. Cara menikmati bit merah pun tidak terlalu sulit. Bapak dan Ibu bisa mengukusnya hingga lembut,
lalu memotongnya menjadi kecil-kecil. Bisa juga dijadikan jus dengan campuran buah seperti apel atau jeruk agar rasanya lebih segar. Ada pula yang menumisnya ringan dengan sedikit bawang putih untuk membuat rasanya lebih hangat. Tidak perlu dikonsumsi dalam jumlah banyak. Sedikit saja, 2 atau 3 kali dalam seminggu. Sudah cukup untuk memberikan manfaat yang perlahan akan dirasakan oleh tubuh. Bit merah adalah contoh bahwa sesuatu yang tampak sederhana bisa membawa perubahan besar. Kadang kita hanya perlu memberikan kesempatan kepada tubuh untuk merasakan kebaikan dari alam. Dengan memberikan bit merah tempat kecil di dalam menu harian atau mingguan, kita sedang memberikan hadiah yang lembut kepada jantung dan otak kita. Hadiah yang dapat membantu tubuh tetap kuat, tetap tenang, dan tetap bergerak dengan nyaman di usia lanjut. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dan berkenalan dengan sayuran sahabat berikutnya. Sekarang Bapak dan Ibu, mari kita berkenalan dengan sayuran sahabat kedua, yaitu pakcoy adalah salah satu sayuran yang mungkin tampak sederhana, tetapi manfaatnya begitu dalam bagi tubuh, terutama tubuh lansia. Sayuran ini memiliki bentuk yang menyerupai sawi, dengan daun berwarna hijau muda yang lembut dan batang putih yang renyah. Ketika dipegang, daunnya terasa ringan dan tidak keras, dan ketika dimasak, pakcoy memberikan aroma yang segar dan rasa yang halus, seolah membawa ketenangan ke dalam hidangan yang kita buat. Pakcoy sebenarnya masih satu keluarga dengan brokoli dan kubis. Namun berbeda dari saudaranya itu, pakcoy memiliki keunggulan yang sangat penting bagi lansia. Pakcoy mengandung kadar oksalat yang lebih rendah, sehingga tidak membebani ginjal dan tidak mengganggu penyerapan mineral penting seperti kalsium dan zat besi. Teksturnya yang ringan juga membuatnya jauh lebih mudah dicerna oleh perut yang sudah tidak sekuat dahulu. Bagi pencernaan lansia yang terkadang mudah kembung atau mudah merasa begah, pakcoy menjadi pilihan yang lembut dan aman. Pakcoy memiliki kandungan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh di usia lanjut. Sayur ini mengandung kalsium, magnesium, kalium, dan vitamin K dalam komposisi yang sangat seimbang. Kalsium dan magnesium membantu menjaga tulang tetap padat dan kuat. Kalium membantu menenangkan pembuluh darah sehingga tekanan darah lebih stabil. Vitamin K membantu mengatur pemanfaatan kalsium di dalam tubuh sehingga tidak menumpuk di tempat yang salah. Semua ini bekerja bersama-sama seperti sebuah tim kecil yang melindungi tulang, jantung, dan pembuluh darah. Saya teringat seorang pasien saya bernama Ibu Rahayu. Usianya 68 tahun dan beliau telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya sebagai penjual jamu gendong di daerah Cirebon. Setiap hari ia berjalan jauh sambil membawa botol-botol jamu di punggungnya. Setelah pensiun, ia ingin tetap menjaga kekuatan tubuhnya, tetapi ada satu masalah. Ibu Rahayu tidak cocok dengan susu. Setiap kali minum susu, perutnya terasa mual dan penuh gas. Ia khawatir tulangnya akan melemah karena tidak mendapatkan cukup kalsium. Ketika saya menyarankan agar Ibu Rahayu menambahkan pakcoy ke dalam masakan sehari-hari, beliau pun mencobanya. Ia menumis pakcoy dengan bawang putih dan sedikit minyak. Masakan yang sangat sederhana, tetapi hangat dan nyaman di perut. Beberapa minggu kemudian, beliau datang kembali dengan wajah lebih berseri. Ia bercerita bahwa lututnya terasa lebih nyaman ketika naik turun tangga. Ia tidak lagi merasa takut ketika harus mengangkat barang atau berjalan di halaman rumah. Tubuhnya terasa lebih stabil dan tidak mudah lelah. Perubahan kecil dalam menu hariannya ternyata membawa dampak yang sangat berarti bagi kualitas hidupnya. Selain menjaga tulang, pakcoy juga sangat kaya vitamin C yang berperan besar dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Di usia lanjut, flu, batuk, dan pilek sering kali bertahan lebih lama dibanding ketika kita masih muda. Tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Namun, dengan asupan vitamin C yang cukup, tubuh menjadi lebih cepat merespons infeksi, dan sistem kekebalan tubuh mampu bekerja dengan lebih kuat. Pakcoy membantu memenuhi kebutuhan vitamin itu dengan cara yang alami dan tidak memberatkan tubuh. Cara mengolah pakcoy pun tidak sulit. Sayuran ini tidak membutuhkan proses memasak yang lama. Semakin singkat waktu memasaknya, semakin terjaga kandungan vitamin dan mineralnya. Bapak dan Ibu bisa menumis pakcoy sebentar dengan bawang putih hingga warnanya sedikit lebih cerah. Bisa juga direbus singkat kemudian ditambahkan ke dalam sup bening bersama tahu atau irisan ayam. Bila ingin variasi lain, pakcoy dapat dikukus sebentar lalu disajikan sebagai pendamping lauk utama. Rasanya yang ringan membuatnya cocok dipadukan dengan berbagai jenis masakan. Yang paling indah dari pakcoy adalah sifatnya yang lembut. Ia tidak memaksa tubuh bekerja keras untuk mencernanya. Ia tidak menimbulkan gas berlebihan, tidak membuat perut terasa berat, dan tidak menyebabkan rasa penuh seperti yang sering muncul setelah makan sayuran berserat kasar. Pakcoy hadir di dalam tubuh seperti seorang teman yang baik. Ia datang dengan pelan-pelan, memberikan nutrisi yang menenangkan, membantu tulang menjadi lebih kuat,
dan membuat tubuh merasa lebih ringan dan stabil di usia lanjut. Makanan seperti inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Makanan yang tidak hanya mengenyangkan tetapi juga menjaga keseimbangan. Makanan yang tidak hanya memberi rasa tetapi juga memberi ketenangan kepada organ-organ kita. Itulah sebabnya pakcoy menjadi salah satu sayuran sahabat terbaik bagi tubuh lansia sekarang. Setelah kita mengenal pakcoy dengan lebih dekat dan memahami mengapa sayuran ini sangat bermanfaat, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Kita masih akan berkenalan dengan sayuran sahabat berikutnya yang manfaatnya tidak kalah besar bagi tubuh lansia. Mari kita teruskan bersama-sama. Sekarang Bapak dan Ibu, mari kita beralih kepada sayuran sahabat berikutnya, yaitu kacang polong hijau. Sayuran kecil yang satu ini mungkin sering kita anggap hanya sebagai hiasan dalam masakan, sekadar pelengkap sup atau tambahan dalam tumisan. Namun sebenarnya, di balik bentuknya yang mungil dan tampak sederhana, kacang polong menyimpan manfaat yang sangat besar bagi tubuh, terutama bagi tubuh lansia yang membutuhkan dukungan ekstra agar tetap kuat dan stabil dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kacang polong adalah salah satu sumber serat dan protein nabati yang sangat baik. Dua kandungan ini bekerja seperti pasangan yang saling melengkapi. Serat membantu menjaga kesehatan pencernaan, membuat usus bekerja lebih teratur, dan mencegah sembelit yang seringkali menjadi keluhan umum di usia lanjut. Protein nabati di dalam kacang polong membantu mempertahankan kekuatan otot, sehingga tubuh tidak mudah lemas dan pergerakan tetap stabil. Otot yang kuat sangat penting bagi lansia karena otot adalah penopang tubuh. Saat otot melemah, tubuh menjadi sulit bergerak, cepat lelah, dan keseimbangan pun menjadi mudah terganggu di usia 60 tahun ke atas. Tubuh secara alami mulai kehilangan massa otot sedikit demi sedikit. Proses ini disebut sebagai sarkopenia. Banyak orang tidak menyadari bahwa tubuh mereka perlahan kehilangan kekuatan. Gejalanya sering muncul dalam bentuk halus. Misalnya kaki terasa lebih berat ketika naik tangga, tangan terasa lebih lemah saat mengangkat barang, atau tubuh lebih cepat lelah ketika berjalan agak jauh. Ada juga yang merasa sulit bangun dari duduk tanpa berpegangan. Hal-hal seperti ini bukan berarti tubuh sudah tidak mampu, tetapi tubuh sedang meminta dukungan melalui makanan yang tepat. Menambahkan kacang polong ke dalam makanan sehari-hari dapat membantu memperlambat proses hilangnya massa otot. Ketika tubuh mendapatkan protein nabati yang cukup, otot menjadi lebih kuat, dan pergerakan sehari-hari menjadi lebih ringan. Bahkan aktivitas sederhana seperti menyapu halaman, menyiram bunga, atau berjalan di luar rumah terasa jauh lebih nyaman ketika otot bekerja dengan baik. Saya teringat seorang pasien saya bernama Pak Basuki. Beliau berusia 72 tahun dan pernah bekerja sebagai tukang kayu di daerah Ngawi setelah pensiun. Tinggal di rumah saja membuat beliau merasa tubuhnya mulai melemah. Namun Pak Basuki sangat menyukai berkebun. Ia memiliki lahan kecil di belakang rumah yang ia rawat setiap hari. Pada suatu waktu, ia mulai merasa bahwa tubuhnya sangat cepat lelah. Baru bekerja sebentar saja, napasnya terasa berat dan punggungnya terasa pegal. Ia juga sering mengalami sembelit yang membuat hari-harinya terasa tidak nyaman. Ketika Pak Basuki bercerita tentang masalahnya, saya menyarankan agar ia mencoba menambahkan kacang polong ke dalam makanan yang ia masak di rumah. Tidak perlu banyak dan tidak perlu rumit. Ia hanya perlu menambahkan kacang polong ke dalam tumisan sayur 2 atau 3 kali dalam seminggu. Pak Basuki mencoba saran itu dengan penuh kesabaran. Beberapa minggu kemudian, saat ia datang kembali, wajahnya terlihat lebih cerah. Ia bercerita bahwa tubuhnya terasa lebih bertenaga ketika berkebun. Ia tidak lagi kelelahan hanya karena mencabut rumput atau menyiram tanaman. Sembelit yang dulu sering mengganggu pun mulai jarang terjadi. Ia merasa tubuhnya kembali memiliki kekuatan yang ia pikir sudah hilang, hanya dengan tambahan kecil dalam menu makanannya. Tubuhnya memberi respons yang sangat baik. Selain menjaga otot dan pencernaan, kacang polong juga membantu mengatur kadar gula dalam darah. Serat alami di dalamnya bekerja memperlambat penyerapan gula dari makanan. Ini membuat kadar gula darah tidak naik secara tiba-tiba. Untuk Bapak dan Ibu yang sedang mengatur diabetes atau berusaha menjaga gula darah tetap stabil, kacang polong dapat menjadi teman yang sangat berharga dengan pola makan yang tepat. Tubuh tidak mudah mengalami lonjakan gula darah yang dapat menyebabkan tubuh lemas atau pusing secara mendadak. Kacang polong juga memberikan rasa kenyang yang lebih lama tanpa membuat tubuh terasa berat. Hal ini sangat membantu bagi lansia yang sering merasa lapar terlalu cepat, tetapi tidak ingin makan dalam porsi besar. Dengan kacang polong, tubuh mendapatkan nutrisi yang cukup, tetapi tetap terasa ringan dan nyaman. Cara menikmati kacang polong pun sangat mudah. Kacang polong dapat ditambahkan ke dalam tumisan sayur, sup ayam, sup bening, atau dicampurkan ke dalam nasi goreng untuk memberi warna dan nutrisi tambahan. Bahkan kacang polong yang sudah direbus dapat dihaluskan menjadi olesan sehat
untuk roti gandum. Rasanya lembut, sedikit manis, dan sangat mudah diterima oleh lidah lansia. Kacang polong mengajarkan kita bahwa kekuatan tidak selalu datang dari sesuatu yang besar atau mahal. Terkadang kekuatan justru berasal dari hal-hal kecil yang bekerja dalam diam. Kacang polong mungkin tampak sederhana, tetapi ia memberikan dukungan yang sangat berarti bagi tubuh yang sudah melewati perjalanan panjang. Sekarang, Bapak dan Ibu sudah mengenal manfaat kacang polong dengan lebih jelas. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dan berkenalan dengan sayuran, sahabat berikutnya yang tidak kalah penting dalam menjaga kesehatan tubuh lansia. Sekarang Bapak dan Ibu, mari kita memasuki bagian terakhir dari sayuran sahabat yang sangat bermanfaat bagi tubuh lansia, yaitu Swiss chard, yang sering juga disebut sebagai sawi beet. Sayuran ini mungkin belum terlalu populer di dapur banyak keluarga Indonesia, tetapi sebenarnya memiliki manfaat yang begitu dalam dan begitu luas, terutama bagi tubuh yang sudah melewati perjalanan panjang selama puluhan tahun. Ketika kita melihat Swiss chard untuk pertama kalinya, kita akan langsung menyadari keindahan bentuk dan warnanya. Daunnya berwarna hijau tua dengan tekstur yang lembut namun kokoh, sementara batangnya bisa berwarna merah terang, kuning, cerah, atau putih bersih. Penampilan yang indah ini bukan hanya sekadar keunikan visual. Warna-warna tersebut menandakan bahwa sayuran ini kaya akan nutrisi yang dapat melindungi tubuh dari dalam. Swiss chard mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin K, magnesium, zat besi, serta lutein. Seluruh nutrisi ini bekerja bersama seperti tim yang saling mendukung, memberikan perlindungan untuk mata, hati, pembuluh darah, dan sistem kekebalan tubuh. Bagi Bapak dan Ibu yang mulai merasakan perubahan pada penglihatan, seperti sulit membaca tulisan kecil, merasakan silau yang berlebihan ketika keluar rumah, atau mata terasa cepat lelah saat menjahit, lutein dan vitamin A dalam Swiss chard dapat membantu menjaga kesehatan retina dan memperlambat penurunan fungsi mata akibat pertambahan usia. Saya teringat seorang ibu lansia bernama Ibu Samirah, seorang mantan penjual kue pasar dari daerah Kebumen. Setelah memasuki usia 69 tahun, beliau mulai sering mengeluh kesulitan membaca angka kecil pada timbangan resep. Mata beliau juga mudah berair ketika bekerja di dapur. Ketika saya menyarankan agar beliau mencoba menambahkan Swiss chard ke dalam menu hariannya, beliau sempat ragu karena belum pernah memasak sayuran ini sebelumnya. Namun beliau mencobanya dengan menumis Swiss chard bersama bawang putih. Perlahan-lahan, beliau mulai menyadari perubahan. Matanya tidak lagi cepat perih ketika melihat cahaya kompor, dan ia bisa membaca tulisan kecil dengan lebih nyaman. Bukan perubahan besar yang muncul dalam satu malam, tetapi perubahan lembut yang dirasakan sedikit demi sedikit. Selain bagi mata, Swiss chard juga bekerja sangat baik dalam mendukung fungsi hati. Hati adalah organ yang bekerja tanpa henti. Setiap hari hati menyaring racun dari makanan, membersihkan darah, memproses obat, dan menjaga tubuh tetap seimbang. Di usia lanjut, kemampuan hati juga menurun, sama seperti anggota tubuh lain yang mulai melemah. Antioksidan dalam Swiss chard membantu meringankan beban kerja hati dan ginjal. Akibatnya tubuh terasa lebih ringan, tidak mudah mual, dan tidak mudah masuk angin. Banyak lansia juga mengalami kesulitan buang air besar secara teratur. Ada yang buang air hanya 2 atau 3 kali dalam 1 minggu. Ada yang merasa perutnya selalu penuh atau bergas. Swiss chard memiliki serat yang lembut, tidak menimbulkan kembung seperti bayam mentah, tetapi cukup kuat untuk membantu melancarkan pencernaan. Serat ini membantu usus bekerja dengan lebih teratur sehingga tubuh terasa lebih nyaman. Swiss chard juga memiliki efek diuretik alami yang membantu tubuh membuang kelebihan cairan melalui urin. Bagi Bapak dan Ibu yang sering mengalami pembengkakan di kaki, terutama pada sore hari, efek ini dapat membantu mengurangi rasa berat di betis dan membuat langkah menjadi lebih ringan. Mengolah Swiss chard pun sangat mudah. Sayuran ini tidak memerlukan waktu memasak yang lama. Semakin singkat memasaknya, semakin terjaga nutrisi yang ada di dalamnya. Bapak dan Ibu bisa menumisnya bersama bawang putih dengan sedikit minyak, atau menambahkannya ke dalam sup bening yang hangat bersama tahu dan jamur. Rasa Swiss chard sangat lembut, tidak terlalu kuat, dan mudah menyatu dengan berbagai hidangan. Yang paling indah dari Swiss chard adalah sifatnya yang tenang. Ia memberi kebaikan kepada tubuh tanpa membuat tubuh bekerja keras. Ia masuk dengan lembut, bekerja perlahan, dan memberikan manfaat yang terasa dari hari ke hari. Bagi tubuh lansia yang memerlukan perhatian lebih halus, Swiss chard hadir seperti sahabat yang mengerti kebutuhan kita. Ia menjaga mata agar tetap awas, membantu hati agar tidak terlalu terbebani, menenangkan pembuluh darah, menjaga daya tahan tubuh, dan membantu pencernaan bekerja lebih lancar. Swiss chard mengajarkan kita
bahwa kesehatan bukan hanya tentang apa yang terlihat besar dan mencolok. Terkadang, kesehatan hadir dengan cara yang sederhana dan diam-diam, melalui makanan yang lembut, tenang, dan penuh nutrisi. Dengan memasukkan Swiss chard ke dalam menu sekali atau 2 kali seminggu, Bapak dan Ibu sedang memberikan hadiah kecil yang sangat berharga bagi tubuh. Sekarang setelah kita mengenal 4 sayuran yang dapat menjadi sahabat setia tubuh lansia, perjalanan kita pun semakin lengkap. Mari kita lanjutkan untuk menyimpulkan semua hal yang telah kita pelajari hari ini, agar Bapak dan Ibu dapat menerapkannya dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perjalanan kita hari ini telah membawa kita melewati begitu banyak pengetahuan yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita duga. Kita sudah berjalan bersama dari awal hingga akhir, memahami bagaimana tubuh lansia bekerja, bagaimana pencernaan berubah seiring usia, dan bagaimana setiap sayuran yang kita pilih ternyata memiliki peran yang besar dalam menjaga kesehatan harian. Kita sudah membahas 8 sayuran yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada sayuran yang perlu kita perhatikan dengan lebih lembut, karena meskipun tampak aman, ternyata dapat membebani tubuh ketika dikonsumsi tanpa pengertian yang tepat. Ada juga sayuran yang justru hadir sebagai sahabat, bekerja dalam diam, memberikan kekuatan, dan membantu tubuh tetap stabil meskipun usia terus bertambah. Dizia Lenjet. Pola makan bukan lagi sekadar soal kenyang atau soal rasa. Pola makan menjadi langkah yang sangat penting dalam menjaga kualitas hidup. Setiap pilihan kecil memiliki makna. Setiap sayuran yang kita masukkan ke dalam piring kita dapat menjadi dukungan bagi jantung, teman bagi pencernaan, penopang tulang yang mulai rapuh, atau penjaga bagi daya tahan tubuh kita. Menjadi tua bukan berarti kehilangan kendali atas kesehatan. Justru sebaliknya, di usia ini kita memiliki kesempatan untuk memilih dengan lebih bijak. Tubuh kita telah menemani kita sejak muda. Tubuh ini telah setia bekerja tanpa keluhan. Ia pernah membantu kita membesarkan anak, bekerja mencari nafkah, menghadapi hari-hari sulit, dan merayakan hari-hari indah. Dan sekarang, tubuh ini hanya meminta perhatian kecil dari kita. Ia meminta makanan yang lebih sesuai, pilihan yang lebih tenang, dan sayuran yang bekerja dengan lembut. Saya, Dr. Susilo dari channel Lansia Sejahtera, ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk memulai dari hal yang paling sederhana. Tidak perlu melakukan perubahan besar, tidak perlu langsung mengganti seluruh menu. Cukup satu langkah kecil saja, mungkin dengan mengurangi jagung kalengan dan menggantinya dengan jagung segar, atau memberikan ruang untuk pacoy dalam tumisan pagi, atau menambahkan sedikit kacang polong dalam sup harian, atau mencoba satu ikat Swiss chard untuk pertama kalinya. Perubahan kecil seperti ini dapat menjadi awal dari perubahan besar dalam kesehatan tubuh. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk merenungkan sejenak. Dari semua sayuran yang kita bahas hari ini, sayur mana yang paling mengejutkan? Bapak dan Ibu mungkin ada sayur yang selama ini dianggap aman, tetapi ternyata perlu hati-hati. Atau sebaliknya, mungkin ada sayur yang selama ini diabaikan, tetapi ternyata justru punya manfaat yang luar biasa. Saya juga ingin tahu sayur mana yang ingin segera Bapak dan Ibu coba setelah mendengarkan penjelasan hari ini. Silakan ceritakan di kolom komentar, karena pengalaman Bapak dan Ibu juga bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Sebelum kita menutup perjumpaan hari ini, saya ingin mengingatkan bahwa kesehatan bukan sesuatu yang datang dari keputusan besar. Kesehatan datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari sayur yang kita pilih, dari cara kita memasaknya, dan dari perhatian yang kita berikan kepada tubuh kita sendiri. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan channel Lansia Sejahtera, dan membagikan video ini kepada keluarga serta sahabat. Siapa tahu, di luar sana ada seseorang yang merasa sudah makan sehat, tetapi tubuhnya sedang memberi sinyal halus yang belum ia mengerti. Satu informasi kecil hari ini mungkin bisa menjadi penyelamat bagi hari-hari mereka di masa mendatang. Menu yang kita makan memang tidak selalu menentukan nasib secara langsung, namun memilih makanan yang lebih tepat adalah bentuk cinta kepada diri sendiri. Itu adalah langkah sadar menuju hidup yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bahagia di usia lanjut. Mari kita jaga tubuh kita bersama-sama, mulai dari hari ini, mulai dari piring kita sendiri, dan mulai dari hal yang paling sederhana. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, ketenangan, dan kekuatan untuk menjalani hari-hari yang penuh berkah. Saya Dr. Susilo, sampai bertemu lagi di video berikutnya.